Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya part kedua mata pelajaran IPA. Jadi ini lanjutannya ya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Baik anak-anak, ternyata tumbuhan selain memiliki bagian-bagian tertentu ya, tumbuhan juga tersusun atas jaringan-jaringan khusus yang memiliki fungsi khusus ya. Nah yang pertama yaitu jaringan pada tumbuhan yang memiliki fungsi khusus. Kita bahas yang pertama adalah jaringan epidermis ya. Itu fungsinya itu berfungsi melindungi jaringan bagian dalam ya. Ini jadi di akar ada ya, kemudian di batang ada, di daun pun ada. Itu jaringan epidermis ya. Nah itu ini jaringan yang paling luar ya. Nah, ini kalau akar dipotong ya, dipotong akar, ini dipotong seret, jadinya seperti ini ya. Nah ini bagian terluarnya adalah epidermis. Nah kalau ini adalah batang dibelah ya, batang dibelah. Nah bagian yang luar ini ya, bagian luar ini itu adalah epidermis. Begitupun juga dengan daun ya. Nah ini kalau daun ini dibelah ya, seret gitu. Nah ini bagiannya adalah epidermis. Tentu saja untuk melihat hal tersebut kita membutuhkan alat bantu ya, yaitu mikroskop ya. Nah jadi jaringan epidermis ini ya, fungsinya melindungi jaringan bagian dalam ya, yang ada di dalam gitu. Jadi kalau kita manusia ya kulit lah ya, kulit yang melindungi bagian dalam ya. Di dalam kulit itu ada tulang, ada daging ya, ada pembuluh darah dan sebagainya, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian setelah jaringan epidermis kita lanjut ke jaringan xilem ya, yaitu pembuluh kayu ya. Jaringan xilem disebut juga pembuluh kayu. Berfungsi menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun. Jadi kalau tadi kita sudah mempelajari bahwa akar menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, ini adalah pembuluh yang berfungsi mengangkut ya, menyalurkan air dan zat haranya dari akar ke daun gitu. Ini kalau berdasarkan lambang ya seperti ini kurang lebih ya. Nah, jadi ini yang di bagian dalam nih yang berwarna coklat keoran-oranan ini adalah pembuluh xilem. Yang di luar adalah phloem ya. Nah ini kalau contoh ini batang dipotong ya. Nah ya, ini pembuluh xilem nih di sini ya. Tuh. Nih, kalau batang dipotong seperti ini ya, kurang lebih di bagian daerah sini ya. Nah, tapi ya, kalau kita lihat dengan mata ya bentuknya seperti ini ya, kita susah untuk melihat. Mungkin membutuhkan alat bantu agar kita bisa melihat sampai sedetailnya gitu. Karena yang kita pernah lihat ketika ada batang pohon besar dipotong itu kelihatannya seperti rata gitu ya, rata ini. Tapi ada bentuk-bentuk seperti ini gitu. Oke anak-anak, setelah jaringan xilem kita lanjut ke jaringan phloem ya, yaitu disebut juga pembuluh tapis ya. Berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi ketika akar menyerap air dan zat hara ya, kemudian diangkut oleh xilem ya melalui batang terus ya nanti sampai ke daun. Nah, nanti di daun itu mendapat bantuan sinar matahari ya. Dengan membutuhkan sinar matahari terjadilah proses fotosintesis ya, pembuatan sumber makanan untuk energi. Nah setelah jadi nanti oleh pembuluh phloem ini ya, nah hasil fotosintesis tersebut diedarkan atau disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsinya agar tumbuhan ini dapat hidup, dapat berlangsung kehidupannya, seperti itu ya.
Nah, ini kalau di lambang atau di gambar ya film ini yang di luar nih ya. Nah, ini kalau ini yang di luar nih. Nah, seperti itu ya. Kalau dipotong, ini juga tadi juga sama ya. Di mungkin di daerah sini ya letak filmnya gitu. Kemudian selanjutnya setelah jaringan Hilem yaitu jaringan kambium ya. Itu berfungsi memperbesar diameter batang tumbuhan. Nah, ini kambium ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan epidermis nih. Nah, ketika dikopek, nah dalamnya nih ya. Kambium. Nih, ya. Lain ini. Nah, ini epidermisnya yang bagian luar ya. Nah, ini dalamnya nih ada kambium tuh, ya. Nah, ini anak-anak ya, seperti itu, kambium gitu ya. Nah, ini kambium ya. Nah, ini kambium. Nah, jadi dia untuk memperbesar diameter batang tumbuhan. Jadi tiap bertambahnya waktu ya nanti ini kambium ini akan semakin membesar sehingga batang pohon tuh bisa semakin membesar. Nah, kambium ini hanya ditemukan pada batang dan akar ya. Dan kambium ini hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil atau gymnospermae ya. Dikotil itu tumbuhan berkeping dua gitu. Dan kambium ini juga berfungsi sebagai media perlintasan atau sebuah jalur lintasan dari zat hara ya, dari akar menuju ke daun ya. Kemudian jaringan selanjutnya yaitu jaringan gabus ya. Berfungsi untuk mencegah kehilangan air ya, ini kalau berdasarkan gambar atau penelitian nih ya. Nah, ini jaringan gabus. Nah, jaringan gabus. Nah, ini epidermis ya. Jadi dia dekat sekali dengan epidermis ya. Jadi fungsinya untuk mencegah kehilangan air ya, agar tumbuhan tidak kehilangan air terlalu banyak gitu. Dan sepertinya anak-anak kita kalau melihat dengan mata kita ya mungkin agak akan sulit ya untuk membedakan mana jaringan gabus, mana itu ya jaringan hilem, jaringan phloem ya, dan epidermis ya. Maka mungkin kalau epidermis masih bisa kelihatan ya dari luar gitu. Tapi kalau yang jaringan-jaringan lain itu mungkin membutuhkan alat bantu untuk kita bisa mengetahuinya gitu. Dan kalau kambium juga masih bisa kita lihat ya, yang tadi seperti terlihat di potongan batang yang dibelah oleh seseorang gitu ya. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan beribadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.